Brand yang udah cukup lama tapi out of radar. Brand Chi-Fi itu banyaknya seperti pasir di pantai. Banyak banget. Kali ini datang dari brand Queen of Audio. Biar gak banyak lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound. Ini bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu di portable ataupun desktop audio. Berbicara soal Queen of Audio, brand satu ini cukup identik dengan hal yang feminisme menurut saya. Datang dari line up terbaru mereka yaitu Vesper 2 yang merupakan upgrade atau pembaruan dari line up sebelumnya yaitu Vesper pertama. Dipersenjatai oleh single dynamic driver 10mm dan satu buah balance armatur dari Knowles. Jadi hybrid configuration yang disematkan di dalam inner monitor ini. Dan untuk kabelnya adalah kabel dual pin 0,78mm yang universal dan detachable tentu saja dengan bahan 5N copper with silver plated. Untuk sensitivitasnya adalah 114 dB dengan impedance 23 ohm. Oh ya, AIM ini memiliki dua pilihan warna yang bisa kalian pilih, yaitu warna biru yang akan kita review ini dan juga warna orange. Dan kita mau thanks berat untuk Queen of Audio sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi bawah, kalian bisa cek aja langsung. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari inner monitor satu ini, packaging dari inner monitor satu ini pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Kalau berbicara soal kelengkapan, brand satu ini tentu saja bukan brand yang pelit. Dia memberikan airtips yang bisa dikategorikan cukup banyak, yaitu 6 pasang. Selain itu juga ada inner monitor kabel, manual, dan juga case yang menurut saya cukup useful ya. Bentuknya juga tidak terlalu bulky banget, jadi enak buat dibawa-bawa atau dimasukkan tas. Untuk sensasi unboxingnya dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan cukup memberikan kesan yang bagus menurut saya untuk ada sensasi unboxingnya. Karena memang walaupun packagingnya sekecil ini tapi memanfaatkan ruang dengan sangat baik. Jadi padat dan berisi lah kalau kita bilang. Jadi bukan boxnya yang besar dan isinya hanya kecil gitu, sisanya hanya foam dan lain-lain, itu enggak. Dan kami berikan skor A- untuk packaging dari inner monitor satu ini. Untuk kelas harganya udah mantep banget sih untuk packaging dari inner monitor satu ini dan juga sangat berkesan menurut saya. Selanjutnya kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, build sendiri dari inner monitor satu ini berbahan resin berwarna biru tua yang pekat seperti ini dan terdapat satu fan hole di bagian belakang housingnya di sini ya, kalian bisa lihat langsung. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama, yaitu bahannya resin dengan dual bore seperti ini. Dengan nozzle yang memang agak sedikit angled ya, dengan diameter yang akan kita ukur. Di sini diameternya sekitar 5,7 mm ya, 5,7-5,8 mm ya di sini ya. Dan nozzle-nya ini agak pendek dan sudah ada lipsnya seperti ini. Kalau berbicara soal faceplate-nya ini seperti batu safir berwarna biru dengan bahan resin dan juga finishing yang agak doff seperti ini, serta tulisan berwarna emas. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Keren banget untuk faceplate-nya. Untuk kabelnya sendiri adalah dual pin 0,78mm yang detachable dan terdapat air hook yang preform transparan seperti ini. Bahan kabelnya sendiri adalah 5N copper with silver plated. Kalau berbicara soal chin slider dan splitternya sama-sama berbahan metal yang solid banget di kabelnya. Kalau berbicara kabelnya juga, bagian bawahnya adalah seperti ini juga, bisa dikategorikan kabel ini cukup lentur ya untuk kabel setebal ini. Dan ini adalah, kalian bisa lihat sini 8 braided, keren banget, 8 wires yang tebal-tebal ya, keren banget. Dengan jack straight plug 3,5mm dengan bahan yang solid banget, bahannya metal untuk bagian jacknya. Untuk build quality-nya kami berikan skor B+. Untuk housingnya bisa dikategorikan oke, cukup oke dengan bahan resin ya, yang tentu saja tidak gatal-gatal, sudah medical grade menurut saya. Selain itu juga memiliki kabel yang sangat menawan dan desain yang sangat menarik juga. Oke, selanjutnya kita bahas fitting dari inner monitor satu ini. Untuk housing dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan housingnya sedang tapi agak sedikit tebal untuk inner monitornya. Dan cukup ergonomis untuk housingnya, tidak ada sudut-sudut tajam ataupun fin yang aneh-aneh sama sekali. Untuk bobotnya sendiri, inner monitornya bisa dikategorikan cukup ringan, namun untuk kabelnya sedikit berbobot, tapi bukan yang mengganggu banget sih. Untuk pemakaiannya adalah regular fit over ear seperti ini. Disclaimer, di sini kita menggunakan airtips silikon dengan size M-nya. Jadi di sini menggunakan airtips bawaan dengan size M-nya.
Jadi ada dua pilihan sih, tapi kita menggunakan yang warna biru ini. Kalian bisa lihat di sini ya, untuk size M-nya ini yang white bore kelihatan. Untuk kekedapan dan gripnya digoyang-goyang gini cukup firm di telinga saya dan tidak ada masalah yang berarti. Dan tipe pemakaian inner monitor ini adalah tipe pemakaian yang sedikit snug, tapi bukan sampai ranah yang super mengganggu ataupun panas banget. Karena memang desainnya ini bisa dikategorikan versatile. Ya mungkin yang tadi saya sampaikan juga memang dia agak feminisme, jadi bisa digunakan juga untuk telinga cowok ataupun cewek. Biasanya cewek kan memiliki lubang telinga atau bentuk telinga yang lebih kecil dibandingkan cowok sih biasanya. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin kalau salah kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah. Dan so far sih tidak ada yang mengganggu dari fittingnya dan kami berikan skor A- untuk inner monitor satu ini. Dan somehow inner monitor satu ini ramah menurut saya untuk semua jenis telinga sih. Mau cowok, cewek, besar, kecil, sedang, menurut saya nggak akan ada bermasalah sama sekali. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, arah suara dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan warm U-shape dengan boosting terutama di bagian bass dan juga lower mid range-nya yang cukup di boosting dengan wow di sini. Dan inner monitor ini tidak terlalu berat untuk di drive menggunakan smartphone sekalipun. Jadi tentu saja nggak akan bermasalah kalian colok langsung atau direct menggunakan smartphone. Kalau bisa di AP dongle tentu akan lebih baik. Dan disclaimer untuk selera suara saya sendiri, saya paling suka inner monitor neutral warm sih. Oke, untuk suaranya bagian bassnya ini bisa dikategorikan ada sedikit boosting walaupun secara frekuensi respon terlihat landai-landai saja. Kalau bicara soal teksturnya seperti Dede, nice texture untuk bagian bassnya. Impactnya nice dengan punch yang bisa dikategorikan cukup dalam. Menarik. Rumble-nya pun cukupan aja di inner monitor satu ini. Untuk speed-nya di sini bisa dikategorikan bukan yang tergesit, jadi memang agak sedikit kurang cepat aja. Secara kuantitas sih bisa dikategorikan cukup besar ya, dan somehow agak blitz sedikit ke bagian mid range-nya. Kalau kualitas sih bisa dikategorikan bassnya bersih, tapi agak bleed itu buat frekuensi lain akan terganggu menurut saya, dan speed-nya somehow so-so aja sih di inner monitor satu ini. Ranah bass head untuk inner monitor satu ini tentunya akan suka aja, terutama yang bassy track ya. Tapi kalau kualitasnya menurut saya agak sedikit kurang aja di inner monitor satu ini. Bicara soal bagian mid range-nya atau yang bisa dipresentasikan dengan vokal, mid range-nya ini di posisi yang cukup pas, male vokalnya bodinya cukup tebal dan berbobot di sini dengan dinamika yang cukup aja pada lagu Babang Semi Simorangkir. Artikulasinya cukup jelas dan emosi yang dapat di inner monitor satu ini. Presentasi male vokalnya ini memang cukup las dan oke menurut saya. Saya approve sih untuk male vokalnya. Female-nya ini somehow posisinya agak lebih mundur dari male vokalnya. Itu jarang banget saya rasa ya. Ini jadi male vokalnya terasa lebih berbobot, lebih maju juga dibandingkan female-nya. Dan female-nya ini terkesan sedikit failed suaranya dengan artikulasi yang kurang dan sedikit terlalu warmer body. Dinamikanya agak kurang dan rada-rada mendem juga suara female vokalnya di inner monitor satu ini. Untuk shouty-nya tapi masih aman untungnya di inner monitor satu ini. Selain itu presentasi instrumennya juga terkesan sedikit warmer body, jadi sedikit terasa ketebalan note weight-nya, dan satu hal lagi yang memang mengganggu yaitu bassnya agak bleeding pada lagu yang banyak bagian bassnya ke bagian mid range-nya. Oke, bicara soal bagian treble. Treble-nya ini agak smooth kesannya dengan kesan string yang terasa tapi agak mundur ya. Tapi bisa good news untuk kalian yang sensitif terhadap treble yang nusuk-nusuk, treble yang tajam ya, itu bisa good news untuk kalian. Micro detailnya so-so aja di inner monitor satu ini, ekstensinya pun kurang di sini, nada-nada atasnya kurang, bite-nya juga, dan nuance-nya yang so-so aja, jadi tidak terlalu memberikan kesan ruang yang bagus, yang detail, yang megah, yang lively gitu, enggak. Selain itu untuk sibilance-nya di sini juga tergolong aman sih. Dan secara keseluruhan tonal dari Vesper 2 ini kami berikan skor B-. Tonalnya ini yang agak segmented ya. Kalau memang kalian cari lower mid range ke bawah itu oke. Tapi kalau kalian cari mid range atau high mid ke atas itu agak sedikit kurang oke di inner monitor satu ini. Selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini, presentasi dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan presentasi yang smooth dan last sounding inner monitor. Untuk timbernya sendiri menurut saya not the best in the price range, in the price bracket. Kenapa? Karena memang tonalnya ini mungkin mempengaruhi timbernya juga. Jadi di beberapa spektrum suara itu agak terasa sedikit muted. Jadi ya itu mungkin hal yang perlu saya perhatikan dan saya mention juga. Itu menurut saya sekali lagi.
Untuk soundstage-nya dari inner monitor 1 ini somehow not bad. Dia memiliki soundstage yang cukup wide, cukupan aja sih, tapi nggak sampai yang megah banget. Dengan depth yang terasa di sini, walaupun tingginya yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi simply 3D yang oke lah. Masih acceptable untuk price range-nya. Untuk detail, somehow di inner monitor 1 ini agak sedikit kurang, terutama di bagian mid-high ke atas itu agak terasa sedikit muted dan kurang detail yang jelas dan tegas. Untuk clarity-nya dari inner monitor 1 ini somehow untuk bagian female vocal ke high frekuensinya agak sedikit kurang mantep aja ya. Jadi somehow kayak misalnya biasanya di price range ini mungkin sudah full HD, dia masih standard definition ataupun 720p. Jadi ya kurang mantep di situ. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini so-so aja ya. Untuk dua drivernya so-so aja, nggak terlalu spesial banget. Untuk imagingnya ada kesannya di sini not bad lah, masih ada kesan layering-nya dengan gambaran middle to back row, jadi memang agak sedikit mundur gambarannya. Selain itu juga kita bicara soal positioning-nya ini agak sedikit blurry menurut saya. Jadi nggak terlalu vivid banget gambarannya, penempatan vokalnya, penempatan instrumennya mungkin nggak terlalu bisa didisting dengan precise banget. Dan secara umum untuk teknikalitas dari inner monitor 1 ini kami berikan skor C+ untuk Vesper 2 ini. Teknisnya ini harusnya bisa lebih baik lagi sih kalau kita bicara soal price range-nya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor 1 ini. Cons dari inner monitor 1 ini yaitu suaranya ini agak segmented, memang bukan tipe yang all-rounder banget untuk inner monitor 1 ini. Untuk pro-nya dari inner monitor 1 ini, kalau kalian mencari kenyamanan dan juga mencari estetika, inner monitor 1 ini adalah piece of art yang kalian cari. Untuk value for money dari inner monitor 1 ini di angka 1,2 jutaan kami masukkan pada kategori afford value dan kami berikan skor C+. Inner monitor 1 ini menurut saya ya harusnya bisa lebih baik lah kalau mau bersaing di kelas harga ini. Karena jelas di kelas harga ini banyak inner monitor yang sudah cukup matang, bahkan lebih murah juga sudah cukup matang secara sound quality-nya. Kesimpulan, Vesper 2 ini adalah untuk kalian yang memang mencari inner monitor yang warm ya, dan agak sedikit bassy karena memang dia lebih berfokus ke area bass dan juga vokal cowoknya. Kalau kriteria 2 itu nggak masuk di kalian, kalian coba aja cari inner monitor lain. As simple as that. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Vesper 2 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Vesper 2 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.